Setelah berjalan melewati beberapa bukit dan berbelok di tikungan, tiba-tiba mata terbuka, membuat mata orang menjadi cerah dengan sia-sia. Jalan selebar 100 kaki itu penuh sesak dengan orang, dan ujungnya tidak terlihat, setidaknya ada jutaan orang. Orang-orang ini semua adalah murid luar, berjalan maju seperti air pasang. Lu Chen seperti menonjol dari keramaian, berdiri tinggi, memandang rendah semua makhluk hidup, dan dipandang oleh semua makhluk hidup, menjadi anak laki-laki tercantik di antara penonton. Dan Jin Gan di bagian bawah tidak cukup tinggi, dan sudah lama tenggelam oleh kerumunan. Saudaraku, kamu masih yang terbaik. Ketika kamu menemukan metode ini, kamu sangat mengesankan. Anak laki-laki itu Jin Gan hampir menangis. Fei Long tiba-tiba datang melalui transmisi suara, dan nadanya penuh kekaguman. Sampel kecil, dia berani berpura-pura agresif di depanku, aku tidak bisa membunuhnya. Lu Chen juga kembali melalui transmisi suara. Tingkat kepura-puraan kakak senior telah mencapai tingkat kesempurnaan, yang berada di luar jangkauan kakak junior. Kamu harus mengajariku dengan baik nanti. Naga gemuk memohon, apakah masih perlu mengajar jika berpura-pura memaksa? Lu Chen sedikit terkejut, dan membenci instruksi yang tegas. Gunakan otakmu sesering mungkin, dan kamu akan mendapatkan segalanya. Otakku pandai membuat alat, tapi tidak pandai berpura-pura. Lebih baik kakakku yang mengajariku secara pribadi. Tidak apa-apa mengajarimu, tapi kamu harus membayar uang sekolah. Berapa yang harus dibayar? 100 juta kati batu roh kelas atas. Tiba-tiba aku merasa harus menggunakan otakku lebih banyak. Kalau otakku tidak berolahraga, otakku akan berkarat. Wajah Fei Long membiru, kakak senior benar-benar singa. 100 juta kati batu roh kelas atas, di mana saya bisa menemukannya? 100 juta kati sawi putih hampir sama. Naga gemuk, kemana jalan ini menuju? Lu Chen melihat ke jalan tak berujung di depan, dan bertanya melalui transmisi suara. Menuju ke puncak utama Suantian, tempat gua setan besar ditindas. Fei Long menjawab, sayangnya, terakhir kali gua setan besar dibuka, seorang pengkhianat dari umat manusia masuk dan menghancurkan jimat segel. Sejak itu, gua setan besar telah dibuka sejak lama. Suantian Daozong terpaksa bertarung melawan klan iblis untuk waktu yang lama seperti keluarga Namong saya pergi. Pengkhianat manusia, ini mengingatkan Lu Chen pada Sekte Batu Hitam. Sekte itu sebenarnya memiliki jalan rahasia menuju gua iblis. Belum ada kabar dari Sekte Batu Hitam. Saya ingin tahu apakah sekte besar telah mengepung dan menindas sekte pengkhianat ini. Lu Chen bertanya, seharusnya belum sampai di sana, kalau tidak, tidak akan ada berita sama sekali. Naga gemuk berhenti sejenak, lalu menjawab, banyak segel di pintu masuk gua iblis telah dihancurkan. Banyak gua iblis telah dibuka sejak lama, dan sekte-sekte besar sangat sibuk sehingga mereka mungkin tidak punya tenaga untuk melakukannya, musnahkan para pengkhianat. Setelah beberapa saat, gua iblis menjadi tenang. Jika sekte besar melepaskan tangan mereka, sekte batu hitam akan mati. Jalan menuju puncak utama sangat panjang, setidaknya 1000 mil. Meskipun semua orang berjalan, mereka semua memiliki basis kultivasi, dan mereka berjalan seperti terbang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka tiba di puncak Master Suantian. Puncak utama Suantian menjulang ke angkasa, dengan radius ribuan mil dan gunung yang sangat besar. Aura bawaan di sini lebih kaya dan murni, setidaknya 70.000 kali lebih kuat. Lu Chen hanya berani bernapas dengan normal, dan tidak berani mengerahkan pembuluh darah naga untuk menyerapnya. Jika dia mengambil seteguk besar energi spiritual, kedua pembuluh darah naga tidak akan mampu menahannya, dan dia mungkin akan mengalami syok di tempat. Di kaki puncak utama terdapat sebuah gua besar yang merupakan pintu masuk menuju gua setan besar. Aura iblis yang mengerikan terpancar dari dalam gua, namun dikalahkan oleh lingkaran sihir di luar pintu masuk gua, berubah menjadi gumpalan asap tipis, dan menghilang di udara. Sesampainya di sini, Lu Chen tidak berani berbaring di kursi lagi, jadi dia segera melompat dan memerintahkan Long Fei untuk menyingkirkan kursi tinggi tersebut, agar tidak menjadi sasaran kritik publik. Itu buruk. Bagaimanapun, tidak hanya ada murid luar di sini, tetapi juga murid dalam, murid inti dan murid sejati, serta pejabat senior Suantian Daozong. Lu Chen duduk di kursi tinggi dan berpura-pura bersikap angkuh, hanya untuk menekan Jin Gan, dan dia tidak cukup bodoh untuk terus menonjolkan diri di sini, dan sesuatu akan terjadi.
Jutaan murid dari sekte luar telah tiba di sini dan menunggu di pinggiran terluar. Pejabat senior Xuantian Daozong mengarahkan murid dari semua tingkatan untuk memasuki Gua Iblis. Sebagai kekuatan tempur kelas atas dari sekte tersebut, tim murid warisan sejati masuk terlebih dahulu. Lalu ada bibit dengan kekuatan tempur kelas atas, dan murid inti angkatan kedua masuk. Murid dalam adalah kelompok ketiga yang masuk. Murid luar dengan alam rendah dan kekuatan tempur yang buruk secara alami memasuki arena di akhir. Tingkat murid sekte Xuantian Dao jauh lebih ketat daripada tingkat sekte. Jika murid nominal dimasukkan, itu adalah 5 tingkatan. Peringkat dari rendah ke tinggi, murid nominal, murid luar, murid dalam, murid inti, murid sejati. Di tempat kejadian, satu-satunya murid nominal yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah orang-orang seperti Lu Chen, yang jelas-jelas diperhitungkan dan direkrut secara paksa untuk menjadi umpan meriam. Tidak masalah bagi Lu Chen, itu hanya sebuah pengalaman. Selain itu, Fanatical Legion juga membutuhkan pengalaman untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Legion Zelot adalah orang terakhir yang memasuki arena, dan mengikuti pasukan Jin Gan ke dalam gua. Melalui lorong bawah tanah yang panjang, mereka memasuki gua setan besar. Lu Chen sudah tidak asing lagi dengan Gua Iblis, dia juga pergi ke Gua Nether dan Gua Iblis, dan memasuki gua sudah menjadi hal biasa. Gua Iblis besar tidak berbeda dengan Gua Iblis kecil, terdapat cacing matahari di langit, menerangi seluruh Gua Iblis. Perbedaannya adalah Gua Iblis besar sangat besar, pintu masuknya saja 100 kali lebih lebar dari Gua Iblis kecil. Di pintu masuk juga ada kota pertahanan. Kota ini tinggi, dengan 5 tembok di dalam dan di luar, dan setiap tembok terbuat dari besi dan batu hitam, yang tidak bisa dihancurkan. Jangkauan pertahanan seluruh kota sangat panjang, membentang ribuan mil, luas dan megah. Melihat keluar kota, seluruh gua setan besar sangat luas dan tidak terbatas, dan terdapat perbukitan, dan tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Namun, ribuan mil jauhnya dari kota, aura iblis melonjak, dan pasukan klan iblis berkumpul untuk menyerang kota pertahanan. Di seluruh gua setan besar, suasana tegang ada di mana-mana, penuh dengan dinginnya perang yang akan datang. Lu Chen mengikuti kerumunan itu ke kota berbenteng, dan mengikuti tim Jin Qian ke tembok kota pertama. Tembok kota pertama, yaitu garis pertahanan pertama kota, membentang ratusan mil, dan diserahkan kepada kekuatan besar murid luar untuk pertahanan. Faksi besar ini disebut Klub Konstelasi, dengan 100.000 anggota, dan banyak faksi kecil dan menengah yang berafiliasi dengannya, dan faksi Jin Qian adalah salah satunya. Presiden Klub Konstelasi mulai membuat pengaturan, dan mengatur pasukan Jin Qian untuk mempertahankan bagian tembok kota. Bagian tembok kota itu, hanya berjarak beberapa kilometer, yang sangat cocok untuk Jin Gan, kekuatan kecil dengan jumlah orang yang sedikit. Ketika giliran Jin Qian mengatur hal-hal khusus mengenai pertahanan kota, Jin Qian tidak sopan. Dia hanya membagi bagian tembok kota ini menjadi 2, membiarkan legiun fanatik menjaga separuhnya, sementara dia memimpin pasukannya sendiri untuk menjaga separuh lainnya. Apakah kamu bercanda? Jin Gan memiliki lebih dari 1.000 orang di tangannya, dan banyak dari mereka adalah murid Tiangang tahap akhir. Mereka kuat, tetapi mereka hanya menjaga setengah dari tempat itu. Dan kami hanya memiliki lebih dari 100 orang, bahkan murid tahap akhir Tiangang pun tidak. Tidak adil menjaga separuh tempat. Artinya, begitu perang dimulai, kita tidak bisa mempertahankannya. Jin Gan benar-benar bajingan kotor, dia jelas ingin kita mati. Aku tidak takut mati, tapi aku tidak bisa dibodohi sampai mati. Kakak senior, dia berencana melawan kita, jadi kamu tidak bisa tetap acuh tak acuh. Saudara-saudara dari Legiun Fanatik semuanya marah dan diliputi kemarahan yang wajar, dan mereka semua tidak mau menerima pengaturan seperti itu. Terutama 8 bersaudara inti, Sangguan Jin, Kuan Seng, Tinggi, Pendek, Gemuk, dan Maniu, sudah lama marah. Sangguan Jin bahkan mengancam bahwa kemungkinan terburuknya, dia akan mundur dari medan perang dan meninggalkan Xuantian Daozong, dan tidak akan melakukan pertempuran yang tidak berguna seperti itu. Bahkan Fei Long tidak bisa menahan diri, dan mengirim pesan kepada Lu Chen, apakah kamu ingin meminta leluhur untuk maju dan menghancurkan jin bajingan itu sampai mati? Lu Chen langsung menolak ide buruk Fei Long. Apa yang harus dilakukan dengan tuannya? Apakah kamu dimarahi? Guru dengan tegas memerintahkan dia untuk tidak masuk ke sekte Xuantian Dao di depan 7 kutub Tiangang, dan dia menyelinap,
berani memberitahu tuannya. Terlebih lagi, semakin sulit pertempurannya, semakin banyak Anda bisa mengalami seluruh pasukan. Bukankah ini hal yang bagus? Sebelum dia datang, dia sudah siap mental. Jin Qian menggunakan segala macam metode untuk membasmi dia dan pasukannya dengan tangan Yaosu. Sekarang pengaturan Jin Gan juga sesuai harapannya. Lagi pula, dia punya kartu, jadi apa yang kamu takutkan? Saudaraku, harap diam dan dengarkan aku. Lu Chen meremas tangannya dan berkata dengan penuh semangat, perjalanan seni bela diri penuh dengan kesulitan dan bahaya. Jika kita ingin mencapai puncak seni bela diri, kita ditakdirkan untuk menjilat darah di ujung pisau, membawa kepala kita semua, jalan ke depan, atau mendaki ke puncak di atas gunung mayat dan lautan darah. Atau mati di tengah, tidak ada jalan mundur sama sekali. Jadi, jangan pedulikan diatur oleh siapa. Pembagiannya tidak adil. Kalau kamu tidak cukup kuat, kamu pantas diatur oleh orang lain. Ini hukum yang kuat. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, dan ada tidak perlu marah. Mari kita bicara langsung dengan tinju kita dan menghancurkan orang lain. Itu konspirasi. Saat kita kuat, tidak ada yang berani mengatur kita, tapi kita bisa mengatur orang lain. Hari ini adalah pertempuran pertama Legiun Fanatik kita, dan ini juga merupakan pertempuran pertama Legiun kita secara keseluruhan. Tidak peduli betapa berbahaya dan sulitnya pertempuran ini, Legiun kita harus maju terus, maju dengan gigih, dan memenangkannya, dan ciptakan Legiun yang tak terkalahkan. Ayo, kami tidak memiliki banyak orang, tapi jangan mempertanyakan kekuatan tempur kami. Kami masih bisa mempertahankan bagian kecil tembok kota ini. Bagaimanapun, kami belum putus asa. Di belakang kami ada seluruh Suantian Sekte Dao, dan ada ratusan lainnya. Murid Wan Suantian bertarung berdampingan dengan kami, apa yang kamu takutkan, klan monster ada di sini, pukul saja ibunya. Bagus. Lebih dari 100 anggota Legiun Fanatik meraung serempak, dan Lu Chen segera menyulut semangat juang mereka, dan semangat mereka melonjak. Hei, kalian bersemangat sekali, apakah kalian menemukan emas? Jin Gan berjalan mendekat dan berkata dengan senyum setengah hati, pertarungan akan dimulai nanti, dan ras monster yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa bersemangat. Legiun Fanatik kami memiliki kebiasaan bersemangat dari awal hingga akhir dan tertawa hingga akhir. Lu Chen menjawab sambil tersenyum. Oh, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat berapa banyak dari kalian yang tertawa terakhir. Kata Jin Qian, kau ingin melihat kami tertawa terakhir. Lu Chen melihat keluar kota, melirik pasukan monster, dan berkata dengan ringan, kakak senior Jin, pasukan monster sepertinya mengarah ke sisimu. Dan mereka akan bertarung nanti, mungkin mereka hanya akan menyerang tembok kota di sisimu. Berhati-hatilah, aku khawatir ketika kita tertawa, kamu tidak punya apa-apa untuk dibersihkan. Kamu, Jin Gan tertangkap basah dan hampir mati tercekik. Setelah menarik napas, Jin Qian sangat ingin menamparkan Lu Chen, bajingan itu, sekarang juga. Melihat Jin Qian di ambang serangan, Lu Chen merasa sedikit bahagia. Mengingat tidak pantas memalingkan wajahnya untuk saat ini, dia memutuskan untuk menekannya. Jadi, Lu Chen meminta Jin Qian untuk mengubah topik pembicaraan, dan bertanya tentang apa yang terjadi dalam pertempuran hari ini. Kakak Jin, aku tidak tahu apa-apa, dan kuharap kamu bisa memberiku nasihat. Menjelaskan, melihat Lu Chen telah mengganti topik pembicaraan, Jin Gan menjawab dengan wajah cemberut. Pasukan klan monster sangat banyak, dan mereka datang dengan ganas. Mengapa sekte kita tidak memiliki semua yang kuat? Lu Chen menunjuk ke langit di atas. Ada 3 level tim di atas, yaitu murid dalam, murid inti, dan murid sejati. Mereka semua adalah murid muda, dan tidak ada sesepuh di atasnya. Dengan kata lain, pejabat tingkat tinggi Suantian Daozong dan kekuatan tempur kelas atas terkuat tidak diberangkatkan. Tidak ada orang kuat dari Yaosu, dan sekte kita secara alami tidak akan mengirimkan orang kuat itu. Apa yang aneh? Jin Gan mendengus, dan berkata, jika kedua belah pihak mengirimkan yang terkuat, skala perang akan menjadi lebih besar, dan sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Terakhir kali, monster menyerang secara menyeluruh, dan yang terkuat dari kedua belah pihak dalam pertarungan tersebut, banyak dari rakyat kita yang terluka secara tidak sengaja, dan kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan kedua belah pihak dengan hati-hati memprovokasi pertempuran yang terkuat. Petik 2. Kekuatan tempur kelas atas tidak tersedia,
jadi apa gunanya pertempuran ini? Bahkan jika ras monster menyerbu kota pertahanan dan menduduki pintu masuk, mereka tidak bisa buru-buru turun ke tanah. Apa gunanya bertarung untuk membunuh? Petik 2. Lu Chen bertanya lagi. Yang paling kuat tidak akan keluar. Kedua belah pihak sebenarnya sedang berperang gesekan. Kali ini ras monster mengambil inisiatif untuk menyerang, dan tujuannya adalah untuk menghabiskan kekuatan kita. Jin Gan berkata, dan kita tidak bisa menyerah dalam mempertahankan kota, kita hanya bisa berperang. Pejabat senior sekte kita juga ingin menghancurkan elit mereka sambil mempertahankan kota, kita sudah dalam posisi yang menguntungkan dan dapat membunuh-bunuh lebih banyak monster. Apakah Yao Zhu sudah gila, mengetahui bahwa korban dalam pengepungan akan lebih banyak daripada para pembela, mereka masih mengirim begitu banyak orang untuk mati. Mungkinkah ada terlalu banyak orang di Yao Zhu, dan mereka ingin menggunakan perang untuk membersihkan kelompok? Lu Chen terus bertanya, tanyakan pada Yao Zhu tentang ini, jangan tanya aku tidak tahu tentang ini. Jin Gan menjawab dengan dingin, lalu mengabaikan Lu Chen, dan langsung berjalan kembali. Pada saat ini, di atas langit, orang kuat dari ras monster datang, ingin berbicara dengan orang kuat dari sekte Xuan Tiandao. Salah satu murid sejati terkemuka melangkah maju dan mulai bernegosiasi dengan monster kuat itu, tetapi bahasa kedua belah pihak sangat mesiu, dan sepertinya percakapan itu tidak begitu menyenangkan. Saya khawatir kita tidak dapat mencapai kesepakatan, ayo cepat dan bersiap untuk pertempuran. Lu Chen mengalihkan pandangannya dari langit, menatap semua orang, dan berkata, semuanya periksa peralatannya, pil penyembuhan 9 pola yang kuberikan padamu sudah cukup, dan akan dibuka nanti, ambil saja saat kamu terluka, dan jangan selamatkan aku. Setelah semua orang memeriksa peralatan, Lu Chen mulai mengalokasikan pasukan dan mengatur titik pertahanan. Meskipun bagian tembok kota ini panjangnya kurang dari 2 mil, lebih dari 100 orang tersebar, dan jelas-jelas tembok itu terbentang dan terdapat kekurangan tenaga kerja yang serius. Bagaimanapun, ranah setiap orang tidaklah tinggi. Untuk mempertahankan suatu titik, setidaknya diperlukan 3 orang, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Souhu, berapa banyak organ yang kamu miliki? Semuanya tersusun di tembok kota, semakin berbahaya semakin baik. Gao Hai, jangan pelit dengan batu roh itu, keluarlah dengan beberapa lingkaran kurungan lagi, sehingga para bajingan dari ras monster itu bisa bergegas, dan mereka tidak akan bisa menemukan Bei. Aisan, jimat aneh apa yang kamu punya? Keluarkan semuanya, kita tidak punya cukup tenaga. Fei Long, berapa pot yang kamu punya? Keluarkan semuanya, aku butuh potmu untuk meningkatkan pertahananku. Saya hanya punya 2 pot. Fei Long sangat bingung, sungguh aneh, kakak senior sebenarnya bertanya berapa pot yang dia punya. Hanya ada 2 kuali untuk dia datang dan pergi, tidakkah kakak laki-lakinya tahu? Saya tidak mengacu pada kuali kuasi suci Anda, tetapi ketika Anda melemparkan potnya, apakah Anda meninggalkan pot yang gagal? Kata Lu Chen, tidak satupun. Fei Long menggelengkan kepalanya dan berpura-pura menjadi agresif. Keterampilan castingku sangat tinggi, bagaimana aku bisa gagal? Ini, Lu Chen tercekik, wajahnya berubah jelek. Souhu, Gao Hai, dan Aisan semuanya dapat menyumbangkan keterampilan profesional mereka sendiri. Tetapi jika menyangkut Fei Long, mengapa mereka tidak dapat berkontribusi? Jika potnya lebih banyak, pertahanan tembok kota akan lebih banyak. Begini, pot yang saya gunakan sangat istimewa. Dibutuhkan 2 pot untuk membentuk bola, jadi cekungannya sangat dalam, dan castingnya lebih rumit. Fat Dragon menjilat bibirnya, dan berkata, jika kamu ingin melemparkan perisai, aku tidak peduli dengan levelnya, aku bisa melemparkannya secara bertahap. Pengecoran massal, apa maksudmu? Mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat. Artinya, aku bisa memasang perisai di tempat, dan segera menggunakannya. Kata naga gemuk, tidak ada waktu tersisa. Saat kamu melemparkan perisai, hari bunga bakung akan menjadi dingin. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Kata-kata dari 2 pembangkit tenaga listrik yang sedang bernegosiasi menjadi semakin sengit. Mereka menolak untuk menyerah satu sama lain. Selama yang aku butuhkan cukup, aku bisa menempas 100 perisai dalam waktu singkat, dan itu setingkat harta karun. Kata Fei Long, bagus, apa yang kamu perlukan? 105 pil hewan tingkat menengah. Tidak masalah, aku punya. Kakak senior, kamu perlu membantuku membakar tungku.
Api binatangmu sangat kuat dan dapat melelehkan biji dengan cepat. Api, asliku tidak cukup panas untuk melelehkannya dengan cepat. Oke, begitu dia mengatakannya, Fei Long membuka cincin luar angkasa dan mengeluarkan beberapa peralatan casting. Di antaranya ada tungku pengecoran besar, yang beratnya setidaknya 100.000 kati. Mengikuti instruksi Fei Long, Lu Chen menyalakan api binatang itu, membakar tungku pengecoran, dan kemudian menyalakan api binatang itu secara ekstrim, dan segera membakar tungku pengecoran itu menjadi merah menyala. Naga gemuk memanggil Souhu untuk membantu. Souhu, sebagai seorang insinyur mekanisme, juga memiliki pencapaian tertentu dalam casting, jadi dia tidak membutuhkan perintah Fat Dragon sama sekali. Dia langsung menuangkan biji besi hitam yang diambil oleh Fat Dragon ke dalam tungku pengecoran. Dan Fei Long mengeluarkan cetakan pelindung besar, membuka saluran keluar air dari tungku pengecoran, mengisi cetakan dengan besi cair, memasukkan pil binatang, dan membiarkan besi cair meleleh, membusuk, dan menyerap pil binatang itu sendiri. Segera setelah itu, Fei Long menuangkan kekuatan jiwa unik seorang kastor ke dalam besi cair, lalu menutup cetakannya dan memasukkannya ke dalam ember es untuk mendinginkannya. Kemudian, Fei Long mengeluarkan cetakan perisai lainnya, menuangkan besi cair, melemparkan pil hewan, dan mengalahkan kekuatan jiwa. Setelah menutup cetakan, dia meletakkan ember es lagi untuk mendinginkannya. Kemudian, Fei Long mengeluarkan cetakan perisai ketiga. Sejak Fei Long berlatih Diamond Casting, pencapaian castingnya telah meningkat berkali-kali lipat. Tekniknya yang terampil, gerakan cepat, energi yang kuat, dan cetakan yang banyak, dan semua prosedur dilakukan sekaligus, sungguh menakjubkan. Kubilang Fat Dragon, berapa banyak cetakan perisai yang kamu punya? Lu Chen bertanya dengan heran sambil membakar tungku. Tidak lebih, tidak kurang, tepat 100. Fei Long merespons sambil melemparkan perisai, gerakannya halus, dan dia tidak berhenti sejenak karena kata-katanya. Aku pergi, kamu biasanya tidak membuat perisai, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak cetakan perisai? Bersiaplah, soalnya, ini berguna hari ini. Apakah aku cukup pintar untuk mengetahui bagaimana merencanakan hari hujan? Kalau begitu cetakan kualimu, sudahkah kamu bersiap menghadapi hari hujan? Memiliki, apakah kamu sudah menabung 100? Tidak, 10.000. Segera, 100 cetakan perisai diisi dengan besi cair, pil hewani, dan kekuatan jiwa dituangkan ke dalamnya, dan semuanya ditempatkan dalam 100 ember es untuk didinginkan. Fei Long dengan santai membuka cetakan pertama tempat ember es ditempatkan. Besi cair telah mendingin, dan perisai bundar setinggi setengah orang telah terbentuk. Perisai itu dipenuhi udara dan memancarkan cahaya redup. Fat Dragon mengeluarkan perisai bundar, meletakkannya di landasan, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih kekosongan. Sebuah palu besar muncul dari udara tipis. Palu besi itu tampak biasa saja, tetapi ia memancarkan nafas logam yang aneh, seolah-olah itu berasal dari palu besi dewa dari 9 langit. Sekilas Lu Chen mengenali palu itu, karena seni bela diri Fei Long adalah palu, yang persis sama dengan palu ini. Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, mungkinkah? Ini bukan palu sungguhan, tapi seni bela diri Fei Long. Mungkinkah urat bela diri Fei Long juga dipisahkan, dan kemudian digunakan Fei Long untuk melemparkan senjata? Lu Chen mengusap matanya, lalu menggelengkan kepalanya, merasa otaknya tidak cukup. Dunia perapal mantra benar-benar tidak dapat dipahami. Ledakan, Fat Dragon mengayunkan palu dan mengenai perisai, membuat bentuk cekung pada perisai datar. Setelah bentuk cekung terbentuk, perisai bundar lengkap berhasil dibuat. Perisai bundar bersinar, terang, penuh energi, dan beratnya 50.000 kati. Itu adalah harta karun dengan kualitas terbaik. Naga gendut itu melemparkan perisainya ke harimau kurus, lalu pergi mengambil cetakan kedua, melemparkan perisai kedua dan melemparkannya ke harimau kurus, lalu mengambil cetakan ketiga. Dan harimau ramping menambahkan pegangan pada perisai bundar itu, untuk menyelesaikan prosedur terakhir. Saat Fat Dragon melemparkan perisai ke 100 dan Slender Tiger memasang pegangan terakhir, itulah saat yang tepat untuk membuat sebatang dupa. Saudaraku, aku tidak kecewa, 100 perisai telah dipasang. Fei Long menyeka keringat di dahinya, dan segera meminta pujian pada Lu Chen, tanpa bersikap sopan sama sekali. Kerja bagus, aku akan memberimu pujian dulu. Lu Chen menepuk bahu Fei Long, hanya tersenyum, keterampilan menempa orang ini sangat tinggi, Legiun akan diberkati di masa depan. Sayangnya,
Waktunya terbatas, hanya yang setingkat harta karun yang bisa dilemparkan, dan kualitasnya masih rata-rata. Naga gemuk menghela nafas. Level harta karun sudah cukup, jika musuh terlalu kuat, level senjata suci tidak bisa menghentikannya. Kata Lu Shen, dengan perisai itu, bagaimana kamu berencana menggunakannya? Fei Long bertanya, saya tidak menggunakannya, tapi Anda menggunakannya. Kata Lu Chen, takut, 100 perisai, bagaimana aku bisa menggunakannya? Fei Long tercengang, saya telah melihat teknik pertarungan yang menyelimuti langit, dan saya ingat salah satunya sangat istimewa, disebut angin dan hujan, yang dapat menggunakan perisai yang tak terhitung jumlahnya untuk menopang pertahanan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Lu Chen berkata begitu, saya belum pernah berlatih gaya itu sebelumnya. Wajah Fat Dragon tiba-tiba berubah menjadi wajah pare. Dia tahu bahwa gaya angin dan hujan dapat mendukung perisai yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk kelompok perisai. Ini terutama bekerja dalam kelompok, dan ini adalah teknik pertarungan tambahan untuk menutupi langit. Hanya saja kekuatan pertahanan dari skill tempur tambahan tidak tinggi, jauh lebih lemah dari skill tempur utama Zetian, dan dapat digunakan oleh orang lain. Fei Long merasa itu tidak ada nilainya, jadi dia menyerah begitu saja dan tidak mempraktikkannya, dan berkonsentrasi untuk mengembangkan keterampilan tempur utama Zetian. Latihlah segera, meskipun kamu dalam bahaya, kamu harus melatihnya untukku. Lu Chen marah. Pria gendut ini terlalu malas. Meskipun angin dan hujan adalah keterampilan tempur tambahan, itu adalah keterampilan bertahan untuk pertarungan tim. Ini apakah masih ada waktu untuk berlatih? Lu Chen marah, gentian gemuk gemetar, dan bahkan tergagap. Kamu memiliki keterampilan tempur utama Shrouding the Sky sebagai fondasinya, dan angin dan hujan hanyalah keterampilan tempur tambahan. Selama pemahamanmu tidak terlalu buruk, kamu akan dapat segera memulainya. Lu Chen memandang Fei Long dengan marah, dan berkata, saya tidak meminta Anda memanfaatkan angin dan hujan semaksimal mungkin, saya hanya ingin Anda menopang 100 perisai dan memberikan pertahanan bagi saudara-saudara, maka tidak apa-apa, pergi. Ya, saya akan segera berlatih, saya akan segera berlatih. Fei Long begitu cemas hingga dia berkeringat deras, tidak berani lalai, dia segera menemukan rumus mental, rute lari, dan penggunaannya, teknik angin dan hujan dari pikirannya, dan segera mulai berlatih. Pada saat ini, ledakan besar terdengar dari atas langit, dan angkasa meledak dengan sia-sia, mengguncang langit dan mengguncang bumi, dan bumi bergetar. Pemimpin, murid sejati dan klan monster yang kuat tidak setuju, jadi mereka langsung membukanya. Di luar kota, pasukan klan monster dimulai, tidak peduli di udara atau di darat, ada prajurit klan monster yang padat, sangat membunuh mereka. Di kota, 3 tim utama murid dalam, murid inti, dan murid sejati melangkah maju satu demi satu untuk menghadapi prajurit yang sesuai dari 3 tingkat utama klan monster. Medan perang pertempuran kelas atas keduanya semua sisi berada di atas langit, untuk mencegah akibat pertempuran melukai rakyatnya sendiri. Ada banyak orang yang bertarung di darat, tetapi tidak peduli musuh atau kita, semua petarung di alam geng surgawi adalah kekuatan paling dasar dari kedua belah pihak. Pasukan monster di darat jauh lebih banyak daripada murid Suantian, setidaknya 7 hingga 8 juta, seperti banjir, yang akan meruntuhkan kota. Rompi, kamu bertanggung jawab atas bagian kiri. Niu Ding, kamu bertanggung jawab atas bagian kanan. Quan Sheng, kamu bertanggung jawab atas bagian tengah. Sangguan Jin, kamu tetap di belakang dan berspesialisasi dalam membunuh musuh di tahap tengah tiangang. Lu Chen dengan cepat mengatur tugas untuk yang lain, dan pasukan monster tiba. Pertarungan waria yang sengit telah dimulai. Prajurit yang menyerang kota tidak memerlukan tangga pengepungan sama sekali, mereka hanya melompati tembok kota dengan satu lompatan. Namun, ada panah spiritual yang dibuat khusus di kota untuk bertahan dari udara. Saat prajurit monster melompat, mereka berhati-hati. Begitu mereka melompat terlalu tinggi, mereka akan dengan mudah menjadi sasaran para pemanah di kota. Ratusan anak panah spiritual ditembakkan bersamaan. Tidak ada yang bisa menolak. Lu Chen telah mengawasi bagian luar kota, dan menemukan ada beberapa kelompok pasukan monster yang bergegas ke sini. Kelompok pertama prajurit Yaozu yang membunuh mereka terlebih dahulu adalah garda depan pasukan Yaozu, dan wilayah mereka pada pandangan pertama tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di masa-masa awal alam tiangang, dan mereka bisa dikatakan sebagai umpan meriam.
Gelombang kedua prajurit Yaozu semuanya berada di tahap tengah alam Tiangang, dan itu adalah tulang punggung pasukan Yaozu. Para pejuang Yaozu di tahap akhir alam Tiangang dan alam Xuanming setengah langkah semuanya berada di gelombang ketiga, yaitu di akhir. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen menghadapi formasi pertempuran semacam ini. Di masa lalu, ketika mempertahankan kota di Gua Iblis kecil dari Sekte Cabang, pasukan darat klan Iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi kekuatan tempur tinggi dan rendah mereka seringkali bercampur, dan pasukan dengan kekuatan tempur terendah kekuatan tidak akan dikerahkan di garis depan. Tapi klan monster di sini cerdik, secara langsung membiarkan kekuatan tempur kelas bawah memimpin, jika bukan karena motif tersembunyi, maka itu adalah lubang otak. Namun, otak Lu Chen jernih, dan pemikirannya tidak kaku. Dia segera menyesuaikan taktiknya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan penting hanya untuk memusnahkan kekuatan tempur kelas bawah Yaozu. Karena kekuatan itu dipersiapkan untuk tulang punggung Yaozu. Meski monster di gelombang pertama banyak, tapi levelnya tidak tinggi, ayo kita bertarung langsung. Jangan gunakan organ, lingkaran sihir, jimat, dan kelompok perisai. Jika itu dibiarkan untuk musuh gelombang kedua. Petik 2. Lu Chen memerintahkan agar hal itu dilanjutkan. Zhou Hu segera menyesuaikan semua mekanisme, Gao Hai segera menghentikan lingkaran sihir, Aisan mengambil kembali semua jimat, dan naga gemuk. Dia belum bisa mendukung kelompok perisai, dan dia berlatih keras. Bang bang bang, suara keras datang dari tembok kota. Pasukan suku monster tiba, dan prajurit suku monster yang tak terhitung jumlahnya melompat ke puncak kota, dan bertarung sengit dengan murid-murid Xuantian, menyebabkan tanah longsor dan bumi terkoyak. Bagian kecil dari tembok kota yang dijaga oleh Lu Chen juga diserang dengan kejam oleh klan iblis. Legiun fanatik memasuki kondisi pertempuran, dan langsung bertarung dengan barisan depan klan iblis. Benar saja, seperti yang diharapkan Lu Chen, gelombang pertama pasukan Yaozu relatif lemah, pada dasarnya tiga kutub Tiangang, dan mereka sama sekali bukan lawan dari Legiun fanatik. Lebih dari 100 anggota Legiun fanatik dilatih oleh Lu Chen dengan sejumlah besar obat Jiwen Tiangang, dan basis budidaya mereka meningkat tajam. Kebanyakan dari mereka telah mencapai puncak tiang ketiga Tiangang, dan sebagian kecil dari mereka berhasil menembus tiang keempat Tiangang karena bakatnya yang bagus. Selain itu, Lu Chen tidak hanya memperhatikan peningkatan ranah fanatik Legion, tetapi juga peningkatan aspek lainnya. Lebih dari 100 orang ini, semuanya telah mempraktikkan keterampilan tempur tingkat tinggi di permukaan tanah. Semuanya memiliki artefak leluhur semu yang dibuat oleh Fat Dragon, semuanya kuat secara fisik, semuanya tahu cara berjalan bersama, ringan, dan semuanya penuh dengan pil. Secara keseluruhan, kekuatan tempurnya sangat kuat. Para prajurit monster di masa-masa awal Tiangang, keterampilan tempur mereka tingkat rendah, senjata mereka berada pada tingkat harta paling banyak, dan tubuh fisik mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Legiun fanatik. Bagaimana mereka bisa mengalahkan fanatik Legion yang mirip serigala? Meskipun hanya ada sedikit orang di fanatik Legion, dalam hal kekuatan tempur, mereka pada dasarnya menghancurkan. Prajurit monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas dan jatuh satu demi satu. Lu Chen dan Sangguan Jin, 8 bersaudara inti, bahkan tidak bergerak, meninggalkan semua musuh kepada lebih dari 100 orang untuk berlatih. Lu Chen melihat ke tembok kota di sebelah kanan, yang merupakan area pertahanan Jin Qian, dan juga diserang dengan ganas oleh klan monster di sana. Namun, Jin Gan memiliki banyak orang, dan keseluruhan budidayanya juga tinggi, sehingga ia juga dapat menghancurkan musuh yang menyerang. Seperti Lu Chen, Jin Gan dan beberapa jenderal juga menyaksikan pertempuran tersebut, dan mereka tidak melakukan gerakan apapun. Mereka juga meminta bawahannya untuk berlatih dengan para prajurit iblis sejak awal Tiangang. Tiba-tiba, Jin Qian menoleh dan menatap mata Lu Chen. Apakah ada masalah denganmu? Sudut mulut Jin Gan melengkung membentuk cibiran, Lu Chen hanya memiliki sedikit orang di tangannya, dan cepat atau lambat mereka semua akan musnah. Ada kekurangan orang. Lu Chen sengaja menghela nafas, dan berkata, kakak senior Jin, menurutku pertarunganmu mudah, dan banyak orang berkeliaran, mengapa kamu tidak mengirim beberapa ratus orang untuk membantuku memperkuat pertahananku? Tidak. Aku juga kekurangan orang di sini. Jin Gan tersenyum muram dan berkata, jangan lihat orang-orang di sisiku yang tidak bergerak. Faktanya, mereka sedang mengisi ulang energinya dan mengisi ulang energinya. Saat gelombang monster berikutnya datang,
mereka akan melakukannya, serang dengan seluruh kekuatan mereka. Pada saat itu, pertarungan akan ketat, aku khawatir aku perlu meminjam beberapa orang darimu. Tidak masalah, selama kakak senior Jin berbicara, saya akan segera mengirim seseorang ke sana. Lu Chen tersenyum. Sungguh, Jin Qian tersenyum kaget, Lu Chen itu bajingan, kan? Kamu tidak cukup untuk dimakan oleh Yao Zhu, dan kamu masih memiliki orang untuk dipinjam, apakah kamu bercanda? Sungguh, Lu mengangguk dengan berat. Saudara muda Lu Chen benar-benar berterus terang, saya sangat menyukainya. Bagaimana kalau begini, pinjam cepat dan lambat, pokoknya semua pinjam, kenapa kamu tidak pinjam saja seseorang di sini sekarang? Jin Gan tertawa, dan segera menanyakan masalah yang sulit kepada Lu Chen, menunggu untuk melihat lelucon Lu Chen. 430. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Oke, kakak senior Jin angkat bicara, aku tidak akan pernah menolak. Lu Chen sangat bangga sehingga dia menoleh dan berteriak kepada saudara-saudaranya, perhatian semuanya, tolak gelombang serangan musuh, segera mundur dari posisi tempur, dan semua pergi ke area pertahanan kakak senior Jin Gan, dan terus bertarung. Ketakutan, wajah Jin Qian segera menjadi pucat, dan dia dengan cepat berteriak, tunggu, jangan mundur, terus berjuang, jangan tinggalkan pos tempurmu. Kakak senior Jin, apa maksudnya ini? Lu Chen menunjukkan ekspresi bingung. Kamu masih bertanya maksudku, tapi aku ingin bertanya maksudmu. Jin Gan sangat marah hingga tubuhnya gemetar hebat, dia hampir muntah darah, semuanya mundur, apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang akan meminjamkannya kepadamu, termasuk aku, semua akan dipinjamkan, tidak ada yang akan disimpan, dan semua akan berkontribusi pada zona pertahanan saudara Jin. Lu Chen berkata dengan serius. Kamu, Jin Gan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya, merasa bahwa dia akan mati. Awalnya, masalah yang dia berikan pada Lu Chen adalah dia ingin melihat lelucon Lu Chen dan tatapan gila Lu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen membuat masalahnya semakin besar dan melemparkannya kembali padanya. Tapi setelah melihat leluconnya, dia tidak langsung pusing, jadi dia bisa menahannya dengan cukup baik. Garis pertahanan ini, salah satu garis pertahanan yang bertanggung jawab atas masyarakat Xingxiu, juga dipercayakan kepada Jin Gan oleh masyarakat Xingxiu, bukan kepada tim lain-lain Lu Chen. Hanya saja dia muram terhadap Lu Chen, jadi dia memotong garis pertahanan menjadi dua, dan menyerahkan satu bagian kepada Lu Chen untuk dijaga, sehingga pasukan Lu Chen akan musnah dan musnah dalam pertempuran. Ketika anak buah Lu Chen pergi, dia akan mengirimkan pasukannya sendiri untuk mengambil alih, agar garis pertahanan tidak jatuh. Tapi Lu Chen, bajingan itu, mengambil kesempatan itu untuk mengevakuasi semua orang ke zona pertahanannya. Dia jelas ingin mengandalkan kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang lebih merepotkan adalah begitu anak buah Lu Chen pergi, area pertahanan di sana akan jatuh, dan dia harus membawa orang kembali untuk menyerang. Jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali dan mempengaruhi seluruh situasi pertempuran, dia pasti tidak akan bersalah, dan 10 kepala tidak cukup untuk dipenggal. Lupakan saja, orang-orangmu harus tetap di posnya. Aku masih punya cukup tenaga di sini, jadi tidak perlu meminjamnya. Jin Qian berkata dengan marah. Benarkah tidak meminjam? Lu Chen bertanya dengan sungguh-sungguh, terlihat sedikit kecewa. Jangan meminjamnya, jagalah zona pertahananmu, jangan sampai hilang, atau kamu tidak akan mampu menanggung kejahatannya. Yakinlah, kakak senior Jin. Meskipun Legiun Zelot kita memiliki sedikit anggota, mereka semua berani dan kuat. Bahkan jika pasukan monster dapat menembus zona pertahanan kakak senior Jin, mereka tidak ingin membuka celah dari sisiku. Kata-kata Lu Chen yang serius dan lembut membuat darah Jin Qian mengalir mundur, dan dia ingin muntah darah lagi. Oke, baguslah jika kamu memiliki kepercayaan diri, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Lagi pula, aku memiliki lebih banyak orang daripada kamu. Zona pertahananku tidak bisa ditembus. Belum lagi pasukan monster, bahkan pasukan nyamuk pun bisa, bahkan tidak memikirkannya. Jin Gan menahan amarahnya dan bahkan memaksakan senyum, berpura-pura acuh tak acuh, agar Lu Chen tidak melihat leluconnya. Dia tidak berani menyerang Lu Chen secara langsung. Lu Chen memiliki Firefox Gunung Berlian di puncak peringkat kelima, beraninya dia main-main. Yang paling membuatnya bingung adalah rubah api itu telah pergi,
tidak mengikuti Lu Chen, di mana Lu Chen bersembunyi. Cincin luar angkasa hanya menyimpan benda mati, bukan makhluk hidup, tidak mungkin menyimpan hewan peliharaan perang. Hanya ruang jiwa unik dari Master Binatang yang dapat menyimpan hewan peliharaan perang dan binatang buas. Tapi Lu Chen bukanlah ahli binatang, bagaimana dia menyembunyikan Firefox? Anak ini Lu Chen terlalu jahat. Jin Qian tidak ingin berdebat dengan Lu Chen lagi, dia tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi, dia tidak ingin dimuntahkan darah oleh Lu Chen lagi, dia sudah muak. Jin Qian memalingkan muka, tidak lagi menatap Lu Chen, dan tidak ingin menarik perhatian Lu Chen. Namun, karena sangat marah karena Lu Chen menghisap 7 lubangnya, dia sangat kesal, dan bersumpah untuk membuat Lu Chen membayarnya dan naik ke surga sesegera mungkin. Beritahu saudara-saudara di paling kiri untuk bergerak 10 kaki ke kanan. Jin Qian memerintahkan salah satu bawahannya di sekitarnya untuk melakukannya. Kita bergerak 10 kaki, bukankah kita membuat celah dan membiarkan monster itu berlomba? Orang-orang itu terkejut. Jangan takut, zona pertahanan Lu Chen ada di sana, dan dia akan mengirim seseorang untuk menutup celah tersebut. Jin Gan tersenyum muram, dan berkata lagi, bukankah Lu Chen mengatakan bahwa pasukan sampahnya sangat kuat? Baiklah, saya akan menunjukkan padanya sedikit, biarkan dia menjaga lebih banyak tempat dan menyebarkan lebih banyak pasukan. Kakak senior Jin Gan, kamu benar-benar punya rencana yang cerdas. Bawahan itu segera menyanjungnya. Ini baru permulaan. Mulai sekarang, setiap kali sebatang dupa lewat, saya akan bergerak sejauh 10 kaki. Berapa lama saya bisa melihat Lu Chen? Jin Gan terkekeh, seolah Zizu ada di tangannya dan pasti menang. Kakak senior Jin Gan, kamu memang jahat dan keji, dan tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Bawahannya mengacungkan jempol, tapi dia tidak pandai berbicara, jadi dia menyanjung dan menamparkan kuku kudanya, dan diusir oleh Jin Gan. Bawahan itu mengusap pantatnya yang sakit, segera bangkit dari tanah, dan buru-buru berlari untuk menyampaikan perintah. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk menemukan bahwa di persimpangan dengan area pertahanan Jin Qian, orang-orang di garis pertahanan Jin Qian telah hilang, dan ada celah besar, dan para prajurit monster bergegas dari celah tersebut. Lu Chen terkejut, tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat pedangnya dan pergi. Lei Tingping Yue tersapu, memenggal kepala monster yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Setelah 3 serangan, di tembok kota, semua prajurit Yaozu yang menyerang tewas. Namun, prajurit Yaozu di bawah kota bergegas maju untuk menindaklanjuti, melompat satu demi satu, dan dipenggal oleh Lu Chen. Setelah itu, Niu Ding datang untuk mendukung lebih dari selusin orang, nyaris tidak mengisi kekosongan tersebut. Saudaraku, kita memiliki sedikit orang, jadi kita tidak cukup di masa lalu, dan sekarang kita memiliki garis pertahanan tambahan setinggi 10 kaki, kita bahkan lebih tidak mencukupi. Saat bertempur, Niu Ding mengeluh, garis pertahanan di sini bukan milik kita, tapi milik Jin Gan. Orang-orang mereka menjauh, tapi mereka meminta kita untuk membereskan kekacauan ini. Apakah ada orang yang menindas orang seperti ini? Tenang, tidak apa-apa jika lebih panjang 10 kaki, tahan saja dulu. Lu Chen mencibir, lalu berkata, saya ingin melihat berapa banyak lagi trik yang akan digunakan Jin Qian. Saya akan menyuruhnya menelan setiap trik yang telah dia mainkan, sehingga dia akan bahagia. Setelah dupa, Jin Qian memainkan trik lain. Sama seperti sebelumnya, orang-orang Jin Gan bergerak 10 kaki lagi ke kanan, meninggalkan celah besar, menunggu Lu Chen mengambil alih. Jadi begitu, melihat garis pertahanan setinggi 10 kaki, Lu Chen pada dasarnya tahu apa yang ingin dilakukan Jin Gan. Jin Gan membebaskan lebih banyak garis pertahanan dan menyerahkannya kepadanya untuk membubarkan tenaganya. Jika dia tidak naik ke atas, prajurit monster akan menyerang dari celah, dan mereka akan menyerang dari kedua sisi, menyerang dengan pasukan monster di bawah kota. Dan tenaganya kecil, jika dia diserang oleh pasukan monster dari kedua sisi, mungkin ada korban jiwa. Sisi Jin Qian berbeda, ada banyak orang, dan ada banyak orang kuat, jadi tidak masalah untuk menahan serangan dari kedua sisi klan monster. Lu Chen mencibir, Jin Qian tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia ingin menggunakan tangan Yaozu untuk menghancurkannya lebih awal.